Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentuk yang ketiga dari distribusi kontinu adalah distribusi normal baku. Distribusi normal baku adalah distribusi normal dengan rata-rata sama dengan 0, standar deviasinya sama dengan 1. Rumus transformasinya sama dengan Z sama dengan X dikurangi rata-rata dibagi dengan standar deviasi. Memetakan distribusi normal menjadi distribusi normal. Transformasi ini mempertahankan luas di bawah kurvanya. Luas di bawah kurva distribusi normal antara X1 dan X2 itu sama dengan luas di bawah kurva distribusi normal baku antara Z1 dan Z2. Bila X bernilai antara X sama dengan X1 dan X sama dengan X2, maka peubah acak Z bernilai antara Z1 sama dengan X1 minus rata-rata dibagi dengan standar deviasi. Dan X2 sama dengan X2 dikurangi rata-rata dibagi dengan standar deviasi. Sehingga kurva distribusi normal X ya, yang diaksir ini itu sama dengan luas distribusi normal baku yang diaksir ini. Tidak mengubah luas daerahnya. Sehingga di sini probabilitas X kurang dari X2 atau probabilitas X1 antara X2, kita tidak perlu lagi melakukan integral ini. Kita cukup mencari probabilitas antara Z1 sampai Z2. Perhitungan distribusi probabilitas normal baku variabel acak Z lebih mudah dilakukan memakai fungsi kumulatif distribusi peluang normal baku. Probabilitas Z1 sampai Z2 itu sama aja kita mencari probabilitas Z besar kurang dari Z2 dikurangi probabilitas Z besar kurang dari Z1 itu sama dengan fungsi kumulatif dari Z2 dikurangi dengan fungsi kumulatif dari Z1. Oke, contoh berikutnya adalah contoh distribusi normal baku. Diberikan distribusi normal baku sebagai berikut ini ya. Hitunglah daerah di bawah kurva yang dibatasi ya sebelah kanan Z sama dengan 1,84. Yang B adalah disuruh mencari ya probabilitas antara Z sama dengan negatif 1,97 sampai Z 0,86. Jadi gambar kurvanya seperti ini. Nah, yang diaksir ya sebelah kanan, yang permasalahan A, ya, yang permasalahan B adalah yang diaksir ini. Oke. Setelah itu luas sebelah kanan itu sama dengan 1 negatif luas sebelah kiri Z. Itu sama dengan kita mencari nilai dari probabilitas 1,84. Yang diperoleh dari tabel adalah luas sebelah kiri. Probabilitas Z kurang dari 1,84 sama dengan 0,971. Jadi untuk mencari luas daerah yang sebelah kanan, itu sama dengan probabilitas Z lebih dari 1,84 sama dengan 1 dikurangi probabilitas Z kurang dari 1,84 itu sama dengan 1 dikurangi 0,9671. Sehingga probabilitas luas sebelah kanan atau probabilitas Z lebih dari 1,84 sama dengan 0,0329. Untuk soal yang kedua, luas daerah antara batas tersebut adalah luas di sebelah kiri Z 0,8 dikurangi dengan nilainya adalah
min 1,97. Nah, dari tabel diperoleh adalah ini, ya, probabilitas Z kurang dari 0,86 dikurangi probabilitas Z kurang dari negatif 197. Itu sama dengan probabilitasnya adalah 0,8051 dikurangi 0,0244. Sehingga probabilitas antara negatif ya 1,97 sampai 0,6 sebesar 0,7807. Bagaimana cara membaca tabel? Oke, simulasi berikutnya adalah membaca tabel normal baku atau tabel Z untuk persoalan A. Oke, bentuk tabel Z ini ya tabel probabilitas kumulatif normal standar atau tabel probabilitas kumulatif normal baku. Oke, ruas yang diaksir adalah luas ini, kiri. Yang kita cari adalah ruas kanan. Oke, langkah yang pertama adalah kita cari di sini ya. Nilainya adalah 1,8. Kita tarik ke sini. Tadi kita mencari nilai probabilitas adalah 1,84. Jadi langkah pertama adalah cari satu nilai di depan koma dan satu nilai di belakang koma. 1,8. Setelah itu nilai dua angka di belakang koma adalah 0,04. Sehingga probabilitas ini ya, nilai probabilitas 0,9671 ini adalah probabilitas Z kurang dari 1,84. Ini adalah nilai probabilitas Z kurang dari 1,84. Sehingga kalau kita mencari nilai probabilitas Z lebih dari 1,84 atau ruas kanan itu sama dengan 1 dikurangi 0,9671. Itu proses untuk membaca tabel Z. Contoh yang berikutnya, contoh yang ketiga adalah contoh distribusi normal. Diberikan distribusi normal dengan nilai rata-rata 50, standar deviasinya adalah 10. Hitunglah peluang X terletak antara 45 sampai 62. Yang ditanya adalah berapa peluang antara 45 sampai 62. Jika diketahui rata-ratanya 50, standar deviasinya 10. Oke, langkah yang pertama kita transformasikan distribusi normal menjadi distribusi normal baku. Dari X1 dan X2 menjadi Y1 dan Y2. Setelah itu bisa disimulasikan gambar kurvanya. Yang berikutnya hitung probabilitas Y1 sampai Y2 dari tabel kumulatif distribusi normal baku. Oke, yang diketahui ini rata-rata 50, standar deviasi 10, yang ditanya adalah probabilitas 45 sampai 62. Langkah yang pertama transformasikan distribusi normal menjadi distribusi normal baku dengan rumus Z sama dengan X dikurangi rata-rata dibagi standar deviasi. Sehingga diperoleh Z1 dan Y2 sebagai berikut ini. Z1 sama dengan 45 dikurangi 50 dibagi 10. Z1-nya sama dengan min 0,5 dan Y2-nya adalah 62 dikurangi 50 dibagi 10. Sehingga Y2-nya diperoleh adalah 1,2. Langkah yang kedua kita gambarkan dalam bentuk kurva. Nah, jadi luas daerah X ini ya, probabilitasnya antara 45 sampai 62 itu sama aja dengan luas daerah untuk probabilitas Z min 0,5 sampai 1,2.
Oke, langkah yang ketiga adalah hitunglah probabilitas Z1 sampai Z2 dengan tabel kumulatif distribusi peluang baku. Sehingga probabilitas 45 sampai 62 itu sama dengan probabilitas untuk distribusi normal baku tabel Z ya adalah probabilitas min 0,5 sampai 1,2. Sehingga probabilitas Z kurang dari 1,2 itu sama dengan dikurangi ya. Jadi probabilitas min 0,5 sampai 1,2 itu sama dengan probabilitas Z kurang dari 1,2 dikurangi probabilitas Z kurang dari negatif 0,5. Sama dengan 0,8849 dikurangi 0,3085. Sehingga probabilitas 45 sampai 62 untuk distribusi normal kita peroleh adalah 0,5764. Nah, ini adalah proses transformasi dari distribusi normal menjadi distribusi normal baku. Sehingga kita tidak perlu melakukan integral fungsi lonceng atau fungsi Gauss. Selama Anda hidup, ya teruslah belajar bagaimana hidup. Terima kasih.